Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yusuf Tojiri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang bersama rekan sejawat saya Ibu Mulyani akan melaksanakan supervisi pembelajaran yang merupakan bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi sebuah bahan pembelajaran dan juga bahan pengembangan kompetensi diri kami baik sebagai guru maupun supervisor ke depannya. Dan baiklah Ibu Mulyani, Ya, selamat pagi Bu. selamat pagi Bapak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan praobservasi ini. Sama-sama. Nah, sebelum saya mengobservasi nanti ke kelas, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, yaitu terkait dengan yang pertama, tujuan daripada kita melaksanakan praobservasi ini, yaitu supaya apa? Supaya ada bentuk kemitraan gitu, antara supervisor dengan guru yang akan diobservasi. Dan yang keduanya menyepakati aspek-aspek apa saja yang akan diobservasi nanti di kelas. Baik. Nah, baik Ibu Mulyani hari ini akan mengajar di kelas berapa Bu? Hari ini saya akan mengajar di kelas 7I 7I ya. dengan materi hari ini adalah kebutuhan manusia. Jumlah siswanya ada berapa Bu? Ada 36. 36 ya. Ibu mengampu mata pelajaran IPS ya, IPS. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di jam berapa? Sebentar lagi setelah istirahat di jam 10 lebih 10 menit. Ya. Berarti jam ke-5-6 ya? Ya, jam 5 dan 6. Nah, baik Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu yang akan dilaksanakan? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menganalisis pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian, yang keduanya, menyajikan hasil analisis mengenai kebutuhan, faktor-faktor kebutuhan, dan jenis-jenis kebutuhan secara kreatif. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebutuhan sebagai pengajar berdasarkan skala prioritas secara kritis. Baik, itu ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Ya. Kemudian Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau hal-hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan kali ini apa saja Bu? Ya, untuk area pengembangannya saya ingin mengembangkan profil pemuda Pancasila, pelajar Pancasila, khususnya terkait berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif. Untuk berpikir kritis disesuaikan dengan tugas yang tadi, kemudian gotong royong nanti ada pembagian kelompok, anak-anak berdiskusi, kemudian kreatifnya dari produknya dan dari presentasi. Ya, jadi ini Ibu sudah update ya, sudah ada area pengembangan itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila ya Bu. Dan juga sesuai dengan berkaitan dengan keterampilan 4C Pak. Abad 21. Iya. Critical thinking tadi kan berpikir kritis sudah ada, kemudian communication, bagaimana mereka berkomunikasi dengan temannya di dalam kelompok, kemudian kolaboratif, mereka bekerja sama mengerjakan tugas presentasi, kemudian kreatif dari bagaimana mereka presentasi dan juga dari produk yang dihasilkan. Baik, jadi ada berpikir kritis, komunikasi ya, gotong royong ya, kemudian kreatifnya juga ada. Nah, kemudian Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari hal-hal yang ingin dikembangkan tersebut? Untuk indikator ketercapaiannya, untuk yang pertama
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi ya Pak. Ya, betul. Menganalisis pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada dari tes tulis baik secara kelompok dan juga secara individu. Ya, di situ sudah ada skornya Pak, jadi nanti ada indikatornya terlihat di sana tercapai atau tidak. Kemudian untuk yang kedua melalui presentasi dan diskusi. Kemudian dari produknya juga nanti dilihat bagaimana ketercapaian pembelajaran ini ya. Kemudian yang ketiga dari tes tulis ya yang tadi Ya, jadi pengetahuannya ada ya, sikapnya juga ada, dan keterampilannya juga ada. ya. Jadi indikatornya juga tadi sudah dijelaskan Sudah ya Bu. dijelaskan. Nah kemudian strateginya nih apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai hal-hal yang tadi Ibu kembangkan. Oh baik. Nah, mulai dari yang pertama metodenya. Untuk metode pembelajaran seperti tadi sudah dikatakan juga sebetulnya ya, saya menggunakan metode diskusi. Ya. Kemudian mungkin untuk medianya juga untuk diskusi berarti kelompok Bu ya? Iya, Kelompok, diskusi kelompok. siswa dibagi kelompok berdasarkan minat Pak. Kebetulan sebelumnya saya sudah mengetes minat siswa. Jadi ada sebagian siswa itu yang termasuk ke dalam audiovisual, kemudian ada juga siswa yang termasuk ke dalam visual. Adapun secara keseluruhan siswa, saya lihat kelas 7I ini karena mereka itu sukanya gerak ya Pak ya. Jadi ada nanti tugas tambahan mungkin refleksi untuk kategori kinestetik. Suka gerak itu. Iya, kinestetik. Ya, bagus. Berarti sudah berdasarkan pengelompokan itu kebutuhan dan minat siswa ya. Sudah. Ya, baik. Kemudian media yang akan Ibu gunakan apa? Untuk media, saya menggunakan yang pertama ada video. Jadi nanti siswa dibagi video. Tidak semua siswa, tapi berdasarkan minat tadi Pak ya. Seperti apa tuh dibaginya melalui alat? Dibagi melalui HP, ya dari HP karena kan siswa bawa HP sekarang Pak ya. Jadi ya untuk hari ini saya bagi video melalui HP kepada siswa, kemudian sebagian lagi saya beri handout berupa peta konsep. Jadi nanti siswa menganalisis dari situ. Jadi berbeda ya Bu ya? Iya. Sesuai dengan minat tadi. Iya. Lalu langkah-langkah pembelajarannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan mungkin? Ya secara garis besar mungkin langkah-langkah pembelajarannya untuk yang pertama seperti biasa pembukaan, guru mengucap salam, mengecek kehadiran siswa dan memberitahu siswa pelajaran hari ini, materi hari ini. Kemudian tugas yang akan diterima oleh siswa, tugas yang akan diberikan guru kepada siswa seperti apa, dan juga nanti menyampaikan bahwa nanti akan ada presentasi dan produk. Nah itu untuk di awal. Kemudian untuk kegiatan inti, siswa dibagi kelompok, duduk per kelompok, kemudian siswa diberi tadi video dan handout tadi untuk dianalisis. Selanjutnya siswa melakukan presentasi dan siswa lain memberi tanggapan. Setelah itu mungkin penutupan dan guru melakukan refleksi kepada siswa. Wah, sudah lengkap ya langkah-langkahnya mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Lalu penilaiannya seperti apa nih? Untuk penilaian ada 3 kategori. Ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan keterampilan. Untuk pengetahuan bisa diketahui dari tes tulis kelompok dan individu. Kemudian untuk sikap yang tadi ya Pak, pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu dilihat dari bagaimana siswa berpikir kritis, gotong royong dan bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian bagaimana kreativitas siswa juga dalam membuat produk nanti di akhir. Kemudian untuk keterampilan juga hampir sama dengan yang tadi sikap, dilihatnya dari presentasi dan produk. Ya betul. Jadi ada 3 kategori yang sesuai dengan aspek belajar, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi nanti mungkin akan dilihat juga bagaimana presentasinya, diskusinya ya. Lalu dari tugasnya juga dilihat ya sejauh mana
Nah itu selanjutnya Bu Mulyadi, mungkin itu saja barangkali Baik, Pak. pertanyaan dari saya. Baik, Terima kasih Bu sudah memberikan informasi. sama-sama. Saya Sebelum juga kita sebagai melakukan pelajar. supervisi di kelas, Ya, nah sepertinya ini akan menarik nih Bu ya, pembelajaran yang akan Ibu sajikan. semoga berhasil pembelajarannya. Amin ya. Nah mungkin itu untuk pra-observasi, nanti jam ke-5 ke-6 saya akan masuk ke kelas Ibu Ya, baik. dan melihat Ya, dan mengamati hal-hal yang akan observasi. baik. Kemudian akan dicatat dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Baik. atau refleksi. Ya. Nah, baik, terima kasih. Selamat melaksanakan pembelajaran semoga lancar. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang tidak hadir? Wah, banyak sekali. Ahmad Zidan. Ahmad Zidan? Oh iya, Ahmad Zidan hadir ya? Alif, ya. Aira izin. Sudah ada suratnya? Oh ini. Oh, maaf Ibu salah. Abi izin. Ada suratnya? M Faiz, Alfa. Tidak ada keterangan ya? Risyafa, Ahmad, Alif, Hafiz, Rizky. Ya, baik. Ibu tandai dulu yang sudah hadir. Ya, baik anak-anak. Hari ini materi kita adalah kebutuhan manusia. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan kalian buka buku paketnya. Halaman 129. Udah Pak, ya nanti saya tulisan. Pernah tahu? Ya, halaman 129. Kebutuhan manusia. Ya, yang mana sebelumnya Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ini sudah dibantu ditulis ulang oleh teman kalian. Sudah dibuka? Sudah. Baik, sekarang materinya kebutuhan manusia. Nanti akan ada presentasi. Kemudian akan ada juga tugas membuat produk. Kalian hari ini pembelajarannya secara berkelompok. Sudah ditulis ya kelompoknya. Jadi hari ini belajarnya secara berkelompok. Kelompoknya sudah ditentukan dan sekarang Ibu akan membagikan handoutnya kepada beberapa kelompok dan ada yang dibagi video juga. Jadi tidak sama antara kelompok yang A dengan kelompok yang B dan selanjutnya tidak akan sama diberi handout atau tidak ya. Jadi sebagian diberi video dan sebagian diberi handout. Handoutnya berupa apa? Berupa peta konsep mengenai kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan
apa saja dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia apa saja. Sudah? Ya. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 dibuka videonya. Kalian simak baik-baik isi videonya. Isi videonya sama mengenai kebutuhan manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dilihat videonya dan dibuka buku paketnya sama. Jadi dianalisis. Bu terus ngapain dong? Nah kalian catat ya di buku, di salah satu buku saja, satu kelompok satu saja ya. Ya, di buku saya. Ya, kalian catat apa itu kebutuhan manusia berdasarkan informasi yang kalian dapat dari video dan dari peta konsep. Kemudian faktor-faktornya apa saja dan jenis-jenis kebutuhan itu apa saja. Ya, kalau sudah diskusi, sudah menganalisis dan sudah dicatat, kalian presentasikan secara singkat di depan. Sudah paham? Ya. Kemudian ketika teman kalian lagi presentasi di depan, teman-teman di kelompok lain boleh bertanya. Ya. Boleh bertanya. Satu kelompok boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Ya. Nah, kemudian sekarang kalian coba mulai dulu berdiskusi dan menganalisis ya. Bisa dimulai? Silakan. Perhatikan lagi sebentar lagi ya. Sebelum kalian presentasi, ada tugas dulu mengisi jawaban hanya 5 soal saja. Ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan apa yang kalian diskusikan atau belum. Ya, ini ada tugas kelompok 5 soal. Jadi satu orang mengisi mungkin 1 soal ya. Wah, langsung dijawab di kertasnya ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nanti dijawabin. Langsung di kertasnya saja. Buku saja perwakilan. Buku siapa?
nanti dikasih tugas masing-masing bacaan yang mana. Ya, misalnya yang membacakan pengertian kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, kemudian ini Yandi sama Jayusman menjawab pertanyaan dari kita. Boleh? Ya, ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya tidak apa-apa, itu saja. Ya. Langsung dijawab di prioritasnya aja jadi prioritas. Benar.
Jawab yes. Jawab. Sudah selesai? Alhamdulillah ya, sudah selesai. Sudah siap presentasi? Ya. Untuk presentasi yang pertama mau dimulai dari kelompok mana? Presentasi yang pertama? Kelompoknya Amal? Ngajunya nanggung banget, yang yakin dong. Kelompok yang mau presentasi pertama siapa? Yang yakin dong. Ya, hebat. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Ya, silakan. Presentasi sederhana saja ya. Hasil diskusi kalian mengenai tugas tadi. Bagaimana? Silakan sampaikan ke teman-teman kalian. Ya, silakan perhatikan teman kalian mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Tidak ada yang ngobrol ya? Kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya kebutuhan. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer, contoh makan dan pakaian. Kebutuhan sekunder, contoh perabotan rumah tangga, lemari, panci, radio, atau sabun. Kebutuhan tersier, contoh barang mewah seperti perhiasan, mobil, dan lain-lain. Kebutuhan non-sifat, kebutuhan jasmani dan rohani, contoh obat bagi yang sakit atau kesehatan. Kebutuhan rohani, contoh nonton TV atau baca buku dan kehidupan. Kebutuhan menurut waktu adalah bahwa sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individual seperti mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan kelompok atau kolektif seperti sekolah, pasar, dan lapangan. Ya, ibu ulangi barangkali yang kedengeran ya. Katanya apa? Piknik itu termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Pikniknya kemana sih? Ke luar negeri bukan? Ya. Oh, katanya pikniknya ke luar negeri termasuk kebutuhan apa? Jawabannya apa? Tersier. Kebutuhan tersier. Ya. Good. Ada yang ditanyakan lagi? Itu kebutuhan apa? Boleh diulang tadi apa? Naik haji itu kebutuhan apa? Jawabannya apa? Yang akan datang. Kebutuhan waktu yang akan datang katanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4. Empat, maaf ibu salah sebut, maafkan ya. Nyamuk. Kelompok 4 mau presentasi ke depan nak, maju ke depan nak, maju ke depan. Iya. Di bawah.
sampai yang terakhir ya. Ya, silakan langsung diisi saja ya. Beri nama dan kelas. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kumpulkan sini sama ibu. Sekelompok aja langsung. Kelompok aja ditumpuk langsung. Kelompok ini sudah belum? Sudah? Sudah, silakan kumpulkan sekelompok aja langsung. Kolektif, kolektif. Yang pertama
Rizky, tolong itu semuanya Ibu mau membacakan dari salah satu teman kalian, tapi namanya tidak akan Ibu sebutkan. Next. Katanya sangat senang sudah belajar pembelajaran ini. Pelajaran ini menjadi kita lebih mengerti tentang kebutuhan manusia. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Oh iya, sebelum kita tutup, perhatikan semuanya, anak-anakku. Kalian dari pembelajaran hari ini harus membuat sebuah produk berkelompok yang barusan, ya, sesuai dengan pembelajaran hari ini. Ya, produknya apa? Boleh artikel tentang kebutuhan manusia, boleh nyari di internet, boleh cerita bergambar, ya, mengenai kebutuhan manusia dari yang tadi kita bahas. Boleh juga video, mau video presentasi kalian atau video yang lain. Tapi kalau bisa, kalau video kalian saja, ya. Jadi tadi apa? Boleh cerita bergambar, boleh artikel mengenai kebutuhan, boleh juga tadi kata Ibu video, ya. Paham semuanya? Minggu depan kita ketemu lagi kalau kalian sudah selesai dengan produknya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk pembelajaran hari ini Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas semangatnya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian langsung istirahat ya, boleh silakan langsung istirahat. Sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi waktu Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulyani yang sudah menyajikan pembelajaran IPS ya. Dengan tujuan pembelajarannya itu kemarin menganalisis pengertian kebutuhan, ya. kemudian jenis-jenis kebutuhan manusia dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian menyajikan hasil analisis mengenai pengertian kebutuhan, Ya. jenis-jenis kebutuhan manusia dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang ketiganya menganalisis kebutuhan pelajar Ya. berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Ya. Nah, tujuan daripada pasca observasi atau refleksi ini kita akan bersama-sama menganalisis data ya, hasil observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Nah, Ibu di dalam kelas itu sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai ya dengan langkah-langkah atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan area pengembangan yang diinginkan. Nah, kira-kira apa saja yang menurut Ibu sudah dilaksanakan dengan baik? Baik, untuk pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, menurut saya secara pribadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan baik itu yang pertama adalah pengelompokan. Itu sudah dilaksanakan dengan baik karena yang mengelompokkan itu saya pribadi sebagai guru dilihat dari minat siswa, jadi sudah disesuaikan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok juga sudah berjalan dengan baik.
setiap anak sudah langsung dapat berinteraksi dengan baik di kelompoknya, langsung nyambung begitu. Kemudian dari antusiasme juga sudah baik, terlihat dari siswa yang sudah merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari guru, dan beberapa siswa juga sudah bisa bertanya kepada siswa yang lain dalam presentasi. Ya baik Bu, ini juga sesuai dengan hasil atau catatan pengamatan saya ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran itu dengan pengelompokannya yang sudah sesuai ya dengan kebutuhan, dengan minat siswa. Nah, memang pengelompokan seperti itu kenapa diperlukan, karena dalam pembelajaran ini kita sekarang yang dikenal itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi memang setiap anak itu tidak sama ternyata ya. Kita seringkali lupa menyamaratakan mereka gitu, disamakan. Ternyata mereka berbeda-beda, minatnya berbeda, keinginannya juga berbeda. Jadi pengelompokan itu penting ya, Bu. Nah ini hasil observasi dari saya ya. Yang pertama, aspek pengembangan profil pelajar Pancasila yang Ibu laksanakan itu sudah terlihat adanya upaya untuk meningkatkan atau memberikan ruang untuk mereka bekerja sama ya. Itu termasuk di dalam profil pelajar Pancasila itu gotong royong ya, sudah terlihat adanya kerjasama, diskusi, lalu bernalar kritis ya. Itu Ibu juga sudah melaksanakannya terlihatnya itu melalui tugas KPD mengelompokkan kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagai pelajar. Nah, kemudian aspek yang lainnya adalah kreatif. Nah, Ibu kemarin itu sudah memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya juga. Nah, dan itu juga memberikan kesempatan untuk mereka memperlihatkan kreativitasnya gitu ya. Kemudian aspek yang selanjutnya juga ini berkaitan dengan keterampilan abad ke-21 ya. Yang pertama berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif, di mana keempat keterampilan itu juga berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah mengakomodir juga ya pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad ke-21 itu, karena memang saat ini sangat dibutuhkan. Lalu dilihat dari strategi pengembangannya, seperti apa yang sudah Ibu tadi sampaikan, sudah ada pengelompokannya Bu, berdasarkan minat siswa, sudah sesuai apa keinginan mereka, lebih terlihat nyaman mereka dalam belajar ya, dan sesuai dengan apa yang mereka memiliki gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Lalu kemudian Ibu juga terlihat sudah berkeliling ya ke setiap kelompok, berarti luar biasa nih Ibu sudah memfasilitasi dan juga ini memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, ketika ada yang bertanya dan lain sebagainya, sangat responsif ya, keliling. Kemudian terlihat juga sudah antusiasme dari murid ya dalam melaksanakan pembelajaran. Ini terlihat juga bagaimana interaksi dengan Ibu sudah baik, lalu juga dengan sesama muridnya juga sudah ada interaksi, dan ketika ditanya juga perasaan mereka melaksanakan pembelajaran juga mereka senang kelihatannya. Alhamdulillah. Direfleksi juga mereka menulis perasaan mereka, dan sudah saya baca mayoritas sangat antusias dan bahagia dengan pembelajaran. Terima kasih ya Ibu. Selamat. Nah Ibu, ini selanjutnya, dalam pembelajaran yang dilaksanakan itu apa tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi? Mengenai hambatan, mungkin yang saya lihat itu kemarin itu
mengenai waktu, Pak. Jadi dalam mengerjakan LKPD ataupun presentasi ternyata waktunya kurang yang saya lihat. Akhirnya presentasi juga sudah baik, tapi mungkin kalau diberi waktu sedikit lagi mungkin akan lebih baik gitu. Iya, betul. Gitu, itu waktu. Padahal sudah diberikan waktu itu harusnya mereka selesai misalkan mengerjakan ini. Iya, sudah ditargetkan harus selesai, ternyata masih ada yang belum, meskipun sebagian kelompok sudah ada yang selesai, tapi masih ada yang kurang. Betul. Jadi kalau dalam pembelajaran PSE itu, pembelajaran sosial emosional itu ada yang namanya manajemen diri gitu. Nah, di situ mungkin siswa mereka juga belum bisa mengatur waktu. Iya. Kemudian, nah kalau dilihat dari ketercapaian belajar mereka, tentunya dilihat dari level 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa? Kalau saya melihatnya anak-anak sudah cukup antusias, mengerjakan sudah baik, presentasi sudah baik. Menurut saya mereka sudah di level 7. Ya. Apakah Ibu sudah puas dengan level itu? Sebetulnya target saya inginnya di level 9. Iya, di level 9 ya? Oke, baik. Jadi kalau saya belum tercapai. Ya, masih ada keinginan untuk meningkatkan artinya levelnya. Nah, bagaimana nih untuk meningkatkan level yang diinginkan tadi yang 9 itu caranya seperti apa? Oh iya, karena yang saya lihat kekurangannya dari segi waktu, anak-anak belum bisa memanage waktu yang diberikan guru untuk mengerjakan. Jadi menurut saya yang pertama itu di pertemuan sebelumnya mungkin guru sudah harus memberitahu materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, dan anak-anak sudah ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut baik dari buku ataupun dari internet. Itu yang pertama. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan diri. Kemudian, jadi agar ada gambaran ya Pak. Jadi lebih cepat menyerap. Kemudian yang kedua, mungkin guru akan menambahkan juga media pembelajaran Pak, berupa artikel yang berkaitan atau juga gambar. Kemudian selain itu guru di awal pembelajaran mungkin akan memberikan gambaran besar dulu mengenai materi sedikit saja agar anak-anak juga siap dan ada gambaran juga. Betul. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara tadi ya, strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan level dari ketercapaian ya. Nah, selain kompetensi yang sudah ditargetkan itu, apalagi kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan? Dari yang saya lihat pembelajaran siswa kemarin di kelas, saya ingin mengembangkan sikap saling menghargai Pak, karena yang saya lihat meskipun anak-anak sudah bagus, pembelajarannya sudah antusias, tapi saya masih melihat 1-2 siswa masih ada yang mengobrol ketika temannya presentasi. Jadi mungkin saya ingin mengembangkan sikap saling menghargai. Betul. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu berkaitan dengan berkebinekaan global gitu ya, karena di negara kita kan berbeda-beda ya, mulai dari suku, bangsa, agama, bahasa gitu ya, dan kita memang harus dituntut punya sikap menghargai itu. Bagus Bu. Nah, kemudian nih, kapan rencana Ibu menerapkan pembelajaran dengan yang tadi strategi yang tadi disebutkan? Dalam waktu dekat, ketika nanti pertemuan berikutnya. Nah, berarti nanti ketika Ibu menerapkan pembelajaran, saya boleh nanti melihat ya Bu ya, kembali pembelajaran yang dilaksanakan untuk melihat perbaikan tadi hasil dari pengembangan pembelajaran hari ini ya. Nah, itu barangkali yang bisa ditanyakan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi? Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pasca observasi ini?
kalau mengenai perasaan, jujur di awal saya merasa gugup, takut gitu ya Pak, karena tidak biasa juga mengajar, ada yang mendampingi, ada yang Sudah pernah di supervisi? kebetulan belum pernah. Jadi merasa gugup dan takut gitu ya. Tapi setelah dilaksanakan supervisi, setelah ada wawancara seperti ini, baik sebelumnya ya sebelum observasi Bapak, sebelum supervisi dan setelah sekarang yang saya rasakan, saya merasakan bahagia, banyak manfaat, banyaklah ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Bu atas waktunya, dan saya mungkin nanti menunggu informasi dari Ibu kapan mau melaksanakan pembelajaran tersebut. Baik Bu, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran dalam kesempatan observasi berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.